banget. Tanganku dingin. Ini pasti takut. Aku takut banget gagal sidang. Udah selesai sidang? Udah kok, Gimana tadi? aman lah, gampang. Lucu banget sumpah, kayak aku nanti takut ngeplay gimana ya? Udah santai aja, gak usah deg-degan. Edwin, kamu lagi skripsian ya? Iya, aku takut banget sumpah. Gimana ya? Skripsian kamu, aku jadi deg-degan dong. Iya, deg-degan banget, takut ngeplay. Bisa semangat Edwin. Semangat ya, kasih. Kita kelas dulu ya. Bye-bye. Semangat Edwin. Yaudah, pulang duluan ya. Oke. Semangat. Ya, makasih. Selamat pagi Kak Oki. Pagi. Bentar. Pak Oki cuma mau ke toilet. Jadi aku belum dipanggil. Tapi detak jantungku masih kencang. Ya, meskipun sekarang aku nggak merasa setakut tadi sih. Mungkin aku cuma harus melabeli rasa takut ini sebagai rasa antusiasku untuk menyajikan hasil kerjaku. Selamat pagi Bapak Oki, saya Tania Edwin yang NIM 1345. Di sini saya akan menjelaskan skripsian saya tentang pleasure about feelings. Di sini Inilah esensi teori dua faktor Schatter-Singer. Emosi yang kita rasakan bukan hanya respons otomatis dari tubuh atau biasa disebut fisiologis. Ia adalah hasil dari penafsiran kognitif kita terhadap gairah fisik tersebut berdasarkan konteks di sekitar kita. Jantungku berdetak kencang bukan hanya takut, itu adalah energi, dan aku memilih melabelinya sebagai semangat meskipun masih ada rasa takut yang menyelimutiku. baik, jadi demikian penjelasan saya mengenai emotions. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak Oki. Oke, baik Edwin. Jadi presentasi kami pada sidang skripsi ini seperti yang kita Belum Edwin? Kamu udah selesai skripsian ya? Tidak, tapi aku merasa kayak nggak cukup dalam, aku nggak bisa maksimalin diriku sendiri gitu loh. Tadi aku badanku nggak bisa diam, aku gemeteran, terus aku juga kalau ngomong agak patah-patah gitu. Aku takut banget gagal semua gimana guys. It's okay Adeline, nggak apa-apa. Aku takut gak bisa memenuhi ekspektasi orang tua aku takut gak bisa memenuhi ekspektasiku ke diriku sendiri. Aku benar-benar takut gagal serius deh. Gimana ya? It's okay. Pasti bisa. Masih lolos kok. Kita harus positive thinking ya dulu, nggak boleh gitu. Tapi kalau nggak lolos gimana? Bisa. Ya udah, doain yang terbaik buat aku ya. Iya. Ini udah ini. Semangat Edwin. Semangat. Hati-hati ya. Bye dulu ya. Bye. Two-factor theory of emotion merupakan teori yang dikembangkan oleh dua tokoh, yaitu Stanley Shelter dan juga Jerome Isinger. Mereka merupakan psikologis dari Amerika. Mereka mengembangkan teori ini pada tahun 1962. Alasan mereka mengembangkan teori ini yaitu menjelaskan bagaimana sebuah emosi terbentuk dari sebuah kombinasi antara fisiologis tubuh dan juga kognitif terhadap situasi. Selain itu juga, mereka menjelaskan bagaimana emosi dapat berubah walaupun respon tubuh masih sama. Teori emosi dalam psikologi adalah mengenai tentang bagaimana emosi itu bekerja yang dapat melibatkan kombinasi dari pengalaman subjektif, respon fisiologis, dan juga ekspresi perilaku terhadap peristiwa-peristiwa yang penting. Nah, emosi sendiri adalah bagaimana cara individu untuk dapat memahami dan juga bereaksi terhadap rangsangan yang didapat dari dalam ataupun luar tubuh. Nah, komponen-komponen pendukung dalam emosi meliputi yang pertama yaitu pengalaman subjektif, di mana perasaan emosi yang dialami secara pribadi oleh setiap individu, seperti rasa senang, sedih, marah, takut, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah respon fisiologis, di mana perubahan fisik yang terjadi pada tubuh seperti detak jantung yang cepat, keringat dingin, dan juga yang lainnya. Serta yang ketiga adalah respon perilaku, di mana cara emosi diekspresikan
diekspresikan melalui berbagai tindakan seperti ekspresi wajah, nada bicara, dan juga gerakan tubuh. Teori Shutter-Singer's two factors memiliki dampak yang cukup besar dalam kehidupan kita karena melibatkan dua elemen utama di dalamnya. Yang pertama adalah gairah fisiologis. Nah, hal ini ditandai dengan perubahan fisik secara nyata seperti jantung berdetak lebih kencang, badan bergetar, dan berniat dingin. Nah, ini merupakan sebuah respons spontan dari dalam tubuh ketika kita mengalami kepanikan, gugup, ataupun bersemangat. Teori evaluasi kognitif menjelaskan bahwa emosi muncul setelah seseorang menilai atau memberikan makna pada suatu situasi. Jadi bukan peristiwa itu sendiri yang menimbulkan emosi, tetapi cara kita menilainya. Misalnya, seseorang bisa merasa marah jika menilai situasi itu tidak adil, atau merasa senang jika menilainya menguntungkan. Terkadang kita merasa gugup tanpa kita mengerti alasannya. Jantung berdebar cepat, tangan gemeteran, nafas terasa berat, tubuh kita bereaksi terlebih dahulu sebelum pikiran kita sempat memahaminya. Setiap detak, setiap gemetar mempunyai arti jika kita ingin berhenti sejenak untuk mendengarkannya. Emosi mengajarkan kita untuk lebih peka, bukan hanya pada orang lain, tapi juga pada apa yang sebenarnya kita rasakan. Karena pada akhirnya, memahami emosi berarti memahami diri kita sendiri. Menurut teori Shutter-Singer, emosi terlahir dari dua hal, yaitu apa yang dirasakan oleh tubuh dan bagaimana kita menafsirkan situasinya. Sama seperti tokoh saya dalam cerita tadi, dari rasa cemas dan gelisah, ia perlahan menyadari bahwa emosi bukan sekedar reaksi spontan, tetapi pesan dari diri kita sendiri. Jadi pada short movie kami juga mengambil referensi dari jurnal. Salah satunya adalah jurnal tentang anxiety atau gangguan kecemasan. Nah, dalam jurnal ini dijelaskan bahwa rasa cemas pada seseorang itu terkadang tidak dapat dilihat, namun dapat dirasakan oleh individu atau diri orang tersebut. Nah, terkadang seseorang yang cemas menjadi sangat emosional yang tidak diketahui penyebabnya secara jelas. Nah, selain itu juga, adapun kecemasan terjadi akibat ancaman terhadap beberapa hal yang mendasar. Salah satu contohnya adalah ketika seorang tersebut mendapatkan ujian akhir ataupun skripsi. Nah, secara sederhana, kecemasan sendiri sama dengan kebingungan ataupun kekhawatiran yang dimana pada sesuatu yang terjadi atau belum terjadi, yang dimana dihubungkan dengan perasaan yang tidak menentu dan juga tidak berdaya. Nah, dalam beberapa kasus, kecemasan sendiri dikategorikan secara berlebihan sebagai suatu gangguan kecemasan yang apabila tidak ditangani dengan tepat akan menyebabkan seseorang ini akan terganggu kehidupannya ataupun gangguan-gangguan yang lainnya. Nah, itu adalah salah satu jurnal yang sudah kami dapatkan. Film pendek ini terinspirasi dari teori Two Factor Theory of Emotions oleh Shutter dan Singer, yang menjelaskan bahwa emosi muncul dari kombinasi antara gairah fisiologis dan penilaian kognitif terhadap situasi. Konsep ini menjadi bagian dari psikologi kognitif, cabang ilmu yang mempelajari bagaimana manusia berpikir, mengenali, dan memecahkan masalah untuk memahami dunia di sekitarnya. Beberapa referensi yang digunakan dalam pembuatan film ini antara lain karya Shutter dan Singer tahun 1962, serta buku-buku Cognitive Psychology karya Solso, Sternberg, dan Gazzaniga. Melalui kisah sederhana ini, kami berharap penonton bisa memahami bahwa setiap emosi yang kita rasakan bukan hanya tentang apa yang terjadi pada tubuh kita, tapi juga tentang bagaimana kita menafsirkannya. Kata orang rindu itu indah, namun bagiku ini menyiksa. Sejenak ku pikirkan untuk ku benci saja dirimu.